Gua lagi ada di sekitaran Perum, daerah deket-deket RSUD Cengkareng, bareng salah nama lu? Tunge. Tunge. Nama asli dong, nama asli. Maksud gua nanti biar Instagramnya masukin di sini. Oh, nama asli gua Brian Dona Fenorici Purba gitu. Orang Batak gua. Orang Batak dia, Iya, guys. Dia satu-satunya orang Batak yang jualan pakaian. Berlebihan. Jadi, Don, kalau boleh tahu nih, kalau misalnya ada teman-teman kita yang mau buka usaha kayak begini tuh kira-kira butuh modal berapa? Kalau modalnya ya sebenarnya tuh tergantung dari lu-nya sih. Cuman kalau lu bilang mau yang seperti ini dari awalnya sampai yang lu lihat ini ya kurang lebih 60 juta lah. Kurang lebih. Gede juga ya? Di lapak pinggir jalan kayak gini 60 juta. Iya. Itu ngabisin buat apa aja? Itu udah biaya sewa lapaknya. Oke, sewa lapak berapa duit? Sewa lapaknya itu di sini kita ada harian, bulanan. Oh, jadi ada sistem harian sama bulanan. Iya. Terus kalau misalnya kalau boleh tahu hariannya berapa, bulanannya berapa? Hariannya itu 100.000, bulanannya itu 400. Jadi kira-kira kalau sebulan itu bisa 3.400.000, 3.600.000 sama sekalian udah sewa gerobak tuh buat storage sini nih. Oh. Nih. Oh, itu sehari 100.000 bayarnya ke mana ya? Bayarnya adalah ormas. jadi lo bayar 100.000 ini kan karena lapaknya di pinggir jalan, terus bikin tenda begini, kayak bukan kayak ruko begitu ya. Bukan. Jadi lo bayar itu setiap hari, harian itu ada yang kolek berarti dari pihak-pihak ormas. Iya. Oh, gitu. Organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat yang merangkul masyarakat bawah. Bawah. Oke. Karena kan ini kan usahanya kan usaha mikro. Oke. Itu maksud gua kalau harian 100.000 nutup enggak? Ya kalau ditanya nutup apa enggak sih, karena bisa dilihat ya banyak juga pedagang di sini. Ya kalau udah nutup aja sih, ada rezeki ya kita ya. Pasti ada aja sih, masih ada aja. Itu Bisa tutup lah. di luar rezeki dari pragmatik ya. Kali itu beda lagi. Jadi maksud gue ini kan namanya kalau lagi nunggu pelanggan kan pasti bete dong sambil scroll handphone kan. Siapa tahu ada rezekinya di Ada sana. rezekinya lain. Betul banget sih. Cuman kalau bisa dibiaskan lah. Oke, Dibiaskan. karena udah karena udah Nggak ada udahnya, cuma memang udah harus dibiaskan aja. Oh gitu. Gue pikir mau jawab karena udah ente-entean, karena udah habis-habisan Don. Nggak ada. Nah kalau misalnya kayak gitu ya dengan omset, dengan modal 60 juta ini udah all in semua sama baru baju-baju yang ada di sini berarti ya. Nah, Kalau boleh tahu nih, bisa ngambil spare berapa sih dari satu item itu? Kayak sweater deh. margin ya. Marginnya berapa persen? Kalau gue bisa rata-rata kan sih sekitaran 35 sampai 40 Kak, 40. Oke. Para sweater. Nah kan kalau di sini kan harganya kan nggak fix kan? Iya, karena kan ada sistem tawar menawar kan. Tawar menawar itu nih kalau rahasia dari pedagang, kalau misalnya lu jual barang yang bakalan ditawar, itu ngasih jarak tuh berapa jauhnya? Biasanya sih kita dari permodal itu sih pasti kalau gue ya kan karena masing-masing pedagang beda-beda ya, beda manajemennya. Kalau gue sih biasanya kalau gitu misalkan modalnya gue kali 2. Oh dikali 2, berarti kalau ada emak-emak yang nawarnya sadis masih bisa ada spare-nya ya. Bisa spare-nya. Tapi kan soalnya kan biasanya kan mama kan emang nawarnya gitu. Misalnya 100.000 nih kita buka nawar 30.000, 40.000 ya kan? Ya bisa jadi gitu memang. Ya kan? Karena kan memang nggak ada label harga tertentunya berapa kayak misalkan di toko misalkan udah ada harga netnya sekian, nggak ada kan, kita kan semuanya tawar menawar jadi kayak gitu. Oh ada instruksi dari penonton.
Kalau lagi tawar menawar begitu, pernah nggak kejadiannya? Pas mamanya pergi, malah abang yang dipanggil sama mamanya, bukan abang yang manggil mamanya. Jadi kalau ada mama nih nawar, biasanya kan dia pergi, lu yang manggil. Nah ini kebalikannya, sini bang gitu. Enggak lah, enggak ada semenohok itu sih. Itu terlalu apa ya, ekstrim sih. Cuman kadang-kadang ya namanya dagang begini kita banyak apa ya? Menurut gua, karena gue juga nggak orang yang belum terlalu lama di dunia ini, jadi kan gue belum ada sampai 2 tahun ya sih. Jadi Iya. kalau menurut gua kita harus sabar. Oh, sabar nih gini loh. Sabar itu nggak mesti, kadang nggak. Misalkan penjualan lagi banyak, penjualan lagi sedikit gitu. Enggak. Kadang-kadang sabar itu kadang-kadang orang datang, masuk acak-acakin barang, tiba-tiba nggak jadi beli. Itu Oh, jadi bukan dari sekedar itu sekedar doang ya? kadang. Oke. Kedua, misalkan kayak tadi, misalkan dia ditawar sampai sekiannya, sampai harga modalnya pun ditawar gitu kan. Nah, kira-kira sabar. Karena memang dilatih kesabaran juga sih pedagang ini. Oh, jadi kesabaran yang dimaksud itu belum melulu soal tentang keuntungan yang misalnya ataupun rezeki hari ini nggak ada yang beli atau apa, tapi Dilatih kita juga. melatih juga ketika menghadapi orang dong. Iya. Kalau misalnya ada yang tawar menawar secara Karena sadis kan itu. orang beda-beda. Oke. Kayak misalkan lu kalau nawar barang gimana? gue sih nggak pernah nawar ya. Asik. Soalnya gue jarang jajan. Kan dalam menghadapi pelanggan itu kan orangnya kan karakternya beda-beda. Terus kalau misalnya lu yang paling sadis itu ceritanya yang pelanggan yang kayak gimana, Don? Iya, kalau dia paling sadis sih kayak gimana sih, lebihnya kayak gini ya. Misalkan dia datang kucuk-kucuk megang barang semuanya. Bang ya. Jadi Tiba-tiba misalkan datang nih. Misalkan nih kayak abang ini nih, kita baru lewat. Lihat-lihat barang, cuma berantakin, tiba-tiba pergi aja gitu. Padahal kita nawarin, mau apa bang kan gitu. Cari apa bang kan gitu. Berapaan, Bang? Mana? Nih yang jualan. Ini pego bang. Gocap, Bang. Gocapnya gimana abangku? Gocap lo bayangin. Kaos aja harganya udah gocap lebih. Iya, Betul Pak. gak sih? Kalau bikin sendiri bisa nggak gocap? Iya, Bang. Jadi ada yang beli guys. Di ini dulu. Berapa? Aduh. 12 aja lah buat lo. 12. Nah, 120 aja buat lo. Bungkusnya, Bang. Oke, siap. Gampang ternyata. Begitu doang. Kalau ketemunya pas banget orang yang pas. Baju Persija, Bang. Iya, siap. Oh, iya. Nggak malu 30 aja tuh. Serius 30 aja. Parah banget. Ada tolak anginnya. Ya kenapa kan? Kita naik The Jack loh, Bos. Iya. Iya dong. Wah, kita The Jack lah orang Jakarta. Kita kan Jakarta. Enggak lah, gila lu. Cinta The Jack. Lu ngapain jual ini limited edition anjir? Ini udah nggak keluar lagi di tempat itu. Kenapa lu jual 30.000? Ya kan dia gara-gara udah beli ini. Oh, gitu. Oke. Nah, apalagi dulu lu kerjanya apa sih? Gue dulu kerjanya di perusahaan swasta kayak leasing. Nah, apalagi ini orang leasing. Ya kan? Tahu kan tabiat orang leasing itu seperti apa? Nah, tapi kalau misalnya menghadapi hal-hal yang bikin ngebetain tuh, lu juga tetap harus menjaga mood ya. Iya, harus dong. Karena gini, bagian lagi kalau ada ya memang kadang-kadang sebuah kalimat kayak gini misalkan. Pembeli adalah raja, cuman Iya. pedagangnya adalah dewa. Gimana tuh? Jadi lo harus lebih itu. Maksudnya artinya itu gitu loh. Jadi Gimana? pembeli itu adalah raja, pedagangnya adalah dewa. Jadi kita harus melebihi pembelinya dong. Jadi Maksudnya harus lebih legowo. Oh, Gitu, ya. dari segi tingkat kesabarannya kita harus Iya. lebih dari si raja Pelayanan. tersebut. Pelayanannya juga Karena harus kan di sini maksimal. kan otomatis kan jasa juga kan. Kalau kan misalkan Iya, gini, iya. harga di sini sama harga di sana mungkin lebih mahalan di sini. Cuman karena pelayanan di sini lebih oke, dia pasti datang balik ke sini dong. Itu yang kadang-kadang orang nggak, mungkin untuk usaha-usaha mikro kayak kecil kayak gini kurang apa ya? Maksudnya kayak kurang sadar gitu loh pedagang-pedagang di sini ya. Kadang-kadang oh, gue pedagang kecil gitu kan, gue nggak ngerespon ke arah sana. Jadi Itu ngaruh nggak sama background pendidikan? Jadi maksud gue gini loh, yang tadi lu bilang kalau misalnya di sini mungkin lu ngasih pelayanan ya mungkin karena lu punya background pendidikan juga kan lumayan terpelajar lah. Lu kan S1 kan, biarpun S1-nya cukup lumayan lama ya. ya.
7 tahun. Ya, jadi dia salah satu donatur di kampus ya. Bukan donatur. Terus apa? Penasehat juga sih. Dia donatur lah. Dia orang-orang toko. Dulu lu kuliah di mana nih? Sebutin namanya nih. Ya nggak apa-apa, sebutin aja. Gua kuliah di Mustopo. Nah, ini salah satu Angkatan alumni. tahun 2011. 2011 sampai 2000. Itu kita berapa sih? Anjay, lama juga ya kuliah ya. Enggak sih, sebenarnya itu nggak lama lah. Baru satu ganti presiden kok. Masih Itu udah mau 1,5 dong. Iya, maksudnya kan kalau misalnya yang mannernya, kalau misal pedagang lain mungkin karena background pendidikannya agak sedikit low gitu kan, jadi mungkin jadi kurang gitu ya. Ya, mungkin kurang attitude-nya ya. Ya. Jadi gitu. Kalau misalnya lu menghadapi setiap orang kan nanti kan punya karakternya yang beda-beda tuh. Tampilannya. Maksud gua yang paling sadis menurut pengalaman lu apa, Don? Mak sih nggak dia lawan. Berarti emang emak tuh emang raja dari segala-galanya ya. Mau di jalanan, mau di tempat belanja pun pasti kayak gitu ya. Pasti, Kayak gimana tuh contohnya tuh? Kan ya pada dasarnya adalah pengen barang bagus, harga murah kan gitu. Oh. Harga murah, barang bagus ya. Itu sih memang nggak bisa, kita kadang-kadang nggak bisa apa ya, nggak bisa menyalahkan karena di satu sisi pun kita kalau belanja maunya seperti itu juga kan. Ketika ada barang murah dan bagus ya kenapa enggak kan gitu. Oh, makanya kita juga sebagai pedagang juga harus ngelihat, Harus ngerti dari perspektif dia juga ya. Jadi nggak serta melulu. Dia kalau beli, orang ini kalau beli kayak gini, apa lu mikirkan lu gimana gitu. Terus jadinya kita malah bete gitu. Padahal kita juga kalau beli juga pengennya kayak gitu kan. Sekarang gini, kalau contoh misalkan ada 10 orang pembeli kan nggak 10-10-nya kayak gitu kan. Pasti kan ya, maksudnya oke, nggak mungkin 10-10-nya cara tawaran menawarnya seperti itu. Jadi nggak serta-merta misalkan, makanya tadi gue bilang satu item itu nggak bisa kita tolak ukur untungnya sekian karena beragam orang yang menawar. Oke. Ini nggak serta-merta bisa kayak gitu. Dari penonton ada interupsi lagi? Boleh. Abang pernah nggak mantan abang kesini belanja buat cowok barunya? Gak, Don. Enggak sih, karena gue rasa gak tahu juga sih, karena kalau buat sampai saat ini belum ada. Nah, kalau misalnya itu itu kejadian, gue kasih gratis aja ya. karena dulu pernah memberikan lu sesuatu juga ya. Iya. Jadi kenapa nggak salah dong? Oh iya, benar-benar. Nah, Don, buat orang-orang yang maksud gua kan, sorry ya, dalam artian banyak teman-teman lu juga yang di dunia pendidikan dulu mungkin ya ngelihat lu punya mental buat jualan kayak gini kan nggak semua orang punya kan. Lu ada ngerasa pertama kali terjun di dunia ini agak ada sedikit malu atau apa nggak sih? Kalau malu sih enggak sih, karena kan Enggak. basically orang tua gue juga pedagang. Jadi gue udah Oke. terbiasa. Udah terbiasa. Nah, kedua, gue udah terbiasa ketemu orang banyak. Ya, karena di dunia leasing itu Ya, ya. gue udah terbiasa. Jadi makanya kata apa tadi gue bilang, gue udah beragam-ragam ketemu karakter orang. Sampai kayak gimana pun gue udah pernah ketemu sebenarnya. Jadi apalagi di dagang ini ya gue jadi biasa aja karena gue pernah melebihi hal itu gitu loh, pernah ketemu orang yang lebih gila lagi dalam komplain gitu loh, kita nge-handlingnya apalagi cuma begini, nge-handlingnya gampang banget. Kalau dulu gue zaman di kantor kan barang udah kebeli terus dia komplain gitu, itu kan susah nge-handlingnya kadang-kadang kan. Iya, benar. Kalau ketimbang ini kan yang kayak jual putus aja gitu, meskipun kadang-kadang orang balik lagi tukar ukuran atau apa, jadi Ada ya yang kayak gitu ya. Ada. Jadi dia udah beli, udah bayar, tapi tukar ukuran. Ada nggak yang tukar item? Ada juga yang kayak gitu. Tapi lu maksudnya tetap masih bisa diobrolin Iya, ya. bisa diomongin. Oh, jadi fleksibel ya. Fleksibel. Jadi berarti kalau misalnya salah satu tips bagi orang-orang yang baru mulai usaha, karena banyak Don, maksud gua di kalangan anak muda itu yang gengsinya kan gede. Oh iya. Iya kan, maksudnya ketika baru buka usaha tuh dia malu sama temen-temennya. Itu gimana Don? Menanggulangi hal seperti itu Don? Karena kan nggak semua orang punya background kayak lu kan. Maksudnya yang lu kerja di dunia yang udah sering ketemu orang, apa kan nggak semua orang punya. Jadi kalau menurut gua gak ada tips and trick yang mendasar sih, cuman kadang-kadang situasi yang membuat kayak gitu sih sebenarnya. Menurut gue ya, situasi ketika situasi memaksakan lu untuk jadi seorang pedagang, ya lu bakal terjun.
Menurut gue itu. Jadi nggak ada tips and triknya, lu harus punya mental karena apa. Karena percuma nih, karena lu atas dorongan orang, lu beralih jadi pedagang, cuman lu nggak ada passion lu di situ, menurut gue jadi percuma. Jadi kadang-kadang orang pedagang itu, misalkan anak muda sekarang, karena basic culture-nya dari pedagang gitu, orang tuanya entah apa, menurut gue itu. Jadi jarang banget nih, misalkan orang tuanya dulu misalkan kerjanya sebagai wira swasta, itu kan kantoran, tiba-tiba jadi pedagang, gue jarang nemuin sih Jarang gitu. nemuin, Cuman biasanya emang dasarnya culture-nya dari budaya dari lingkungan keluarganya memang dia pedagang, udah. Iya, tapi Cuman kan- kalau dia bergaul lebih banyak orang lagi, jadi kan banyak juga orang sekarang kan kerja sambil usaha. Ya. Cuman kadang-kadang orang tuh males. Takutnya adalah ketika dia resign dari suatu kantor, dia takut. Itu sih yang mungkin tadi ngejawab tadi. Iya, iya, Dia takut, aduh kalau gue dagang gimana ya? Gue bisa nggak sih? Kan gitu. Jadi dia memikirkan hal yang sebenarnya belum tentu kejadian juga ya. Waktu pas lu buka usaha ini kan juga pasti lu punya ketakutan itu dong. Iya itu jelas. Cuman kan gue ada antisipasi. Misalkan ya gue udah tahu semua resiko sampai resiko tertingginya kayak gimana kan. Jadi memang kita harus siap ya dengan segala sesuatu, dan kita kan hidup juga harus fleksibel ya. Ya karena kan kalau kata orang kan juga ya kalau lu pengen dapet sesuatu hal yang besar, lu juga harus mengambil resiko yang besar. Kan gitu. Gak mungkin lu mau ngambil Iya, iya, sesuatu iya. hal yang besar tapi resikonya kecil gitu, nggak mungkin ada. Ini gue suka Iya nggak sih? nih, benar. Lu pengen ngambil hal yang besar tapi resiko kecil tuh gua rasa nggak ada. Nggak mungkin ada sih. Ya, lu mau jadi orang yang lebih, tapi effort dan resiko yang lu lakuin kecil itu nggak ada ya. Nggak ada. Maksudnya susah lah ya. Nggak mungkin. Harus berbanding lurus sama Iya. ininya. Oke. Kita kayaknya sudah terlalu ngalor ngidul ya. Kita ngobrol-ngobrol. Thank you banget Don atas waktunya. Dan bagi teman-teman yang ada di sekitaran wilayah Jakarta Barat, Cengkareng, boleh datang ke sini, tawar segila-gilanya karena dia orangnya juga rada-rada gila, jadi bebas ya. Ya tahu sampai semati-matinya. Semati-matinya. Oke.